Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya jalan-jalan lagi. Saya mau ke Parlemen Building atau bangunan atau gedung parlemen. Itu adalah salah satu eh, tempat ikonik ya, atau ikonik dari Victoria, dan biasanya menjadi menjadi tujuan wisata orang-orang yang datang ke Victoria ini. Tempatnya indah banget, nanti kita ke sana ya. Tapi rupanya sebenarnya kita bisa masuk ke gedung itu, cuma karena ini hari Minggu nggak bisa. Saya harusnya ngecek dulu ya, tapi memang saya sengaja pergi hari Minggu. Meskipun hari lain saya bisa sih, sekarang kan saya udah nggak kerja ya, maksudnya udah selesai pekerjaan saya. Tapi saya ngecek di perkiraan cuaca itu hari ini cerah, dan memang cerah sekali kan. Jadi saya memang memilih hari Senin ini gitu, hari Minggu, dan nggak tahu bahwa ternyata kalau hari Minggu tutup si gedungnya, maksudnya kita nggak bisa masuk ke dalam lihat ruangannya gitu. Nah, jadi mungkin nanti di lain hari saya akan ajak lagi kalian ke sana untuk lihat dalamnya seperti apa, karena saya juga penasaran. Tapi untuk hari ini kita lihat bagian luarnya aja ya, karena pemandangan sekitarnya juga indah banget. Jadi nanti kita ke sana. Dan lihat di belakang saya, cantik banget tulipnya ya. Ini musim semi, jadi cantik sekali bunganya. Ini bunga tulip. Jadi iya, kayaknya tulip deh. Kok aku ragu ya. jadi ternyata nggak cuma di Belanda ya. Kalau misalnya kita mikir di Belanda bunga tulip cuma tumbuh di Belanda misalnya, ya enggak sih. Cuma memang Belanda itu identiknya sama tulip, tapi di mana, di negara dengan musim yang 4 musim juga sebenarnya tulip bisa tumbuh ya di musim seminya gitu. Kita akan ke sana ya nanti. Tapi saya mau ngeliat-liat dulu sekitaran sini. Cantik banget. Ini ada bunga-bunga di sekitar sini, guys. Cantik sekali bunganya. Jadi ini udah resmi ya musim seminya. Oke, kita akan menuju ke sana tuh. Parlemen Buildingnya ada di sana tuh. Tapi kita melewati taman ini dulu nih. Tamannya cantik banget. Wow, lihat nih tulipnya cantik banget. Masya Allah, cantik sekali. Wow, lihat tuh, bagus banget ya. Cantik sekali bunganya. Andai bisa tumbuh di Indonesia, saya ambil bijinya. Nah, tadi saya dari arah sana ya, jalan kaki sedikit dari halte bis. Bisnya tadi bis nomor 27. Nah, ini udaranya cerah banget. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk jalan-jalan. Oke, kita akan pergi ke sana sekarang. Tuh lihat pemandangannya, cantik sekali. Jadi itu ada bis untuk ngelihat pemandangan sekitar ya. Kalau di Bandung kayak bandros gitu ya. Tapi kalau di sini tuh namanya sightseeing everywhere, kemana aja, gray line. Nih. Nah, di sana juga ada pelabuhan begitu, dan ada banyak kapal-kapal. Nanti kita akan ke sana. Ini kalau malam, nah ini gedungnya ya. Ini kalau malam sekitaran sini itu indah sekali, banyak lampu, khususnya gedung parlemen itu. Kalau malam di setiap pinggiran sudut gedungnya itu ya, maksudnya kayak apa ya? Di setiap sudut tiangnya atau lekukan jendela dan lain sebagainya itu ada lampu. Jadi kayak apa ya? Kayak bangunan mainan gitu. Jadi cantik banget. Waduh, siapa ini? Wow, si Akang eta mobil namanya saya gitu, Akang. Keren, Akang itu keren sekali. Nah, ini kita akan
nyebrang jalan, menunggu dulu. Itu ada lambang menyeberang, lambang berjalan kaki, artinya kita bisa menyeberang sekarang. Di sini semakin indah, semakin indah guys. Sekarang kita sudah berada tepat di seberang gedungnya. Tuh, itu gedungnya. Biar lebih dekat nanti saya mau nyebrang ke depan. Nyebrang ke sana. Karena supaya kita bisa lihat lebih jelas ya. Tapi pemandangan di seberang gedung itu adalah langsung pelabuhan. Tuh. Cantik sekali. Nanti saya juga akan turun ke situ. Oke? Pokoknya ikutin terus vlog hari ini karena banyak pemandangan indahnya. Nah, teman-teman, saya udah nyebrang jalan tadi dan ini semakin dekat ke gedungnya. Tepat di belakang saya ini gedung yang sangat bersejarah dan akhirnya sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Victoria. Jadi teman-teman, gedung parlemen ini dibangun pada tahun 1893 oleh seorang arsitek bernama Francis Mawson Rattenbury. Gedung ini memiliki panjang kurang lebih 156 meter dan terdiri atas satu kubah di bagian tengah, dua paviliun di bagian ujung, dan satu patung Kapten George Vancouver berlapis emas yang diletakkan di puncak kubah gedung. Gedungnya ini di kayak halaman di terasnya gitu, di terasnya gitu ya. Kayaknya ada 1, 2, 3. Kalau dilihat dari jumlah jendelanya sih kayak ada 3 ini ya, 3 tingkat, 1, 2, 3. Kecuali yang ini lebih tinggi lagi sampai kubah atasnya. Tapi nggak tahu tuh di bagian dalamnya seperti apa. Tapi tipikal bangunan zaman dulu itu kan ceilingnya atau langit-langitnya tuh tinggi-tinggi ya. Jadi mungkin memang 3 lantai doang yang bagian ini. Tapi saya kurang tahu, harus baca informasinya nanti. Dan harus masuk ke dalam supaya lebih jelas. Nah, jadi kalau hari biasa, selain hari Minggu dan hari libur nasional gitu lah ya, kita tuh bisa masuk ke dalam gedung ini. Tuh ada pintu masuknya di sana. Dan ada beberapa ruangan di dalam yang dibuka untuk umum gitu. Bahkan ada guide-nya. Jadi kita bisa sambil ditunjukin, bisa sambil dijelasin. Tapi karena hari ini hari Minggu, saya tidak bisa masuk. Jadi nanti saya akan bikin video berikutnya yang akan bukan hari libur, supaya nanti kita bisa lihat di dalamnya seperti apa ya. Oke. Di area depan gedung juga terdapat patung Queen atau Ratu Victoria yang merupakan Ratu Kerajaan Inggris atau Britania Raya dan Irlandia tahun 1837 sampai tahun 1901. Patung Ratu Victoria yang berada di depan gedung parlemen ini merupakan patung perunggu yang dibuat oleh seniman bernama Albert Bruce Joyce. Nah, selain itu juga di bagian halaman dari gedung ini juga terdapat totem yang disebut sebagai Totem of Knowledge. Totem ini melambangkan pembelajaran yang diperoleh dari masa lalu, dari pengalaman masa lalu, dan juga harapan untuk masa depan. Lucu anak kecilnya. Tadi ada anak kecil dilarang mamanya naik-naik tangga, nggak nurut, nggak lama dari itu jatuh. Sebenarnya seharusnya saya nggak ketawa ya, tapi lucu soalnya. Lucunya tuh karena jatuhnya sih kayaknya nggak sakit ya, ngapa ya, berguling lembut. Tuh lah tuh, bukan yang ini sih tapi. Teman-teman lihat di sini ada banyak turis yang sedang duduk-duduk di rumput dan ada banyak turis dari India, Korea begitu ya, atau Asia gitu ya. Maksudnya kayak Korea, India juga Asia sih. Korea terus Jepang ada nggak ya? Tadi saya belum dengar sih yang berbahasa Jepang.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ada banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat gedung parlemen ini dari dekat. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat berkunjung ke Kanada, khususnya ke Victoria, jangan lupa untuk menyempatkan datang dan berkunjung ke gedung parlemen ini ya. Gedung ini tuh dibangun mulai tahun 1893 dan 1 tahun sebelumnya ada sayembara untuk para arsitek yang akan nantinya dipilih untuk membuat rancangan atau desain arsitektur untuk gedung parlemen ini gitu. Nah, selama 1 tahun sayembara itu dilakukan, akhirnya ada salah seorang arsitek yang bernama, siapa nih tadi saya lupa namanya, Francis Mawson Rattenbury, yang memenangkan sayembara itu gitu. Akhirnya sebagai arsitek yang terpilih untuk mendesain gedung ini, mendesain arsitektur gedung ini, beliau mulai merancang dan akhirnya gedung ini pun mulai dibangun pada tahun tersebut, pada tahun 1893 gitu. Pembangunannya makan waktu selama 4 tahun. Nah, awalnya anggaran untuk membangun gedung ini tuh hanya sekitar $600.000 Kanada. Pokoknya $600.000 lah sekitar itu. Saya nggak tahu ya apakah itu $600.000 untuk nilai sekarang atau dulu ya. Tadi saya lupa cek. Yang jelas dalam proses pembangunannya itu ternyata ada kontroversi dan maksudnya kayak yang ya biasa lah ya, biasanya kan ya mungkin dari sesama arsitek yang lain atau apapun itu. Yang jelas salah satu kontroversinya adalah karena ternyata dalam proses pembangunannya itu anggaran yang akhirnya dihabiskan, dana yang akhirnya dihabiskan itu membengkak dari yang harusnya nggak boleh lebih dari $600.000 nih gitu, membengkak sampai $900-an ribu gitu, sampai $923 kayak gitu ya, ribu dolar, sehingga itu membuat orang mikir kenapa jadi mahal banget gitu ya. Tapi ya itulah pada akhirnya gedung ini sudah berhasil dibangun. Dan selanjutnya dalam perjalanannya sampai dengan tahun 1900-an itu gedung ini mengalami beberapa kali renovasi, maksudnya seperti dipugar, diperbarui dan dibagusin lagi gitu ya. Jadi sudah ada beberapa kali gitu periodenya. Nah, sampai akhirnya bangunannya sampai seperti sekarang ini gitu. Nah, interior di dalamnya sih saya belum tahu ya, karena memang belum lihat. Jadi nanti video ini akan atau nanti saya di video-video berikutnya di hari yang lain saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya. Untuk hari ini, untuk video kali ini terima kasih ya. Tapi saya akan muter-muter sekitaran sini dan nanti saya bikin video tersendiri untuk daerah sekitar sini ya, supaya nggak kelamaan videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.